Malam di gedung Geraha Nusantara bukan sekadar sunyi, ia terasa berat, seolah udara di sana memiliki massa yang menekan dada. Bagi Parno, ini adalah tahun kelima ia bekerja sebagai satpam malam. Ia sudah terbiasa dengan suara lift yang terbuka sendiri di lantai 4 atau derap langkah kaki tanpa wujud di lorong basement. Baginya, itu hanyalah gangguan teknis dari dunia lain. Namun, malam Jumat Kliwon kali ini terasa berbeda. Parno memulai patroli rutinnya. Senter di tangannya membelah kegelapan lorong lantai 7, area perkantoran yang sudah kosong selama 2 tahun karena sengketa lahan. Tiba-tiba, hati Handy Talkie di pinggangnya berderit keras. "Pak Parno, tolong, di pantry, panas." Suara itu lirih, serak dan terdengar seperti seseorang yang sedang tersedak air. Parno mengernyit. Rekan kerjanya, Anto, seharusnya berada di pos jaga depan. "Anto, jangan bercanda kau. Suaramu jelek sekali," jawab Parno sambil tertawa kecil, meski bulu kuduknya mulai meremang. Tidak ada jawaban, hanya suara statis yang panjang. Shhh. Parno memutuskan untuk turun menggunakan lift. Saat pintu lift berbahan baja tahan karat itu tertutup, ia melihat pantulan dirinya di dinding lift yang mengkilap. Namun, ada yang salah. Di belakang bahu kirinya, nampak bayangan seorang wanita berbaju kerja rapi. Namun wajahnya hancur seperti bekas terbakar hebat. Kulitnya melepuh dan matanya hanya menyisakan lubang hitam yang dalam. Parno membeku. Ia tidak berani menoleh. Ia menatap angka lantai yang turun dengan sangat lambat. 7, 6, 5. Wanita itu membisikkan sesuatu tepat di telinganya. "Shift malam memang melelahkan ya." Hawa dingin yang menusuk tulang menjalar di leher Parno. Begitu pintu lift terbuka di lantai dasar, ia lari tunggang langgang menuju pos depan. Sampai di pos, Parno melihat Anto sedang asik menyeruput kopi sambil menonton TV. "Ento, kau tadi manggil-manggil di HT. Lantai 7 berulah lagi," seru Parno dengan napas tersengal. Anto menoleh dengan wajah bingung. "Panggil apa? HT ku mati dari tadi. No baterainya habis. Dan lagi, kenapa kau pucat begitu?" Parno terdiam. Ia baru menyadari sesuatu. Ia melihat ke arah cermin kecil di pos jaga. Di pundak seragamnya, terdapat bekas telapak tangan berwarna hitam legam, seperti sisa jelaga kebakaran. Ia teringat arsip lama gedung ini. 10 tahun lalu, seorang sekretaris terjebak di pantry lantai 7 saat terjadi arus pendek yang membakar ruangan itu. Korban ditemukan tewas tepat di depan lift. Berusaha meminta tolong, Parno perlahan melepas seragamnya. Tangannya gemetar. Tiba-tiba, HT yang tadi ia bawa yang seharusnya berada di atas meja berbunyi lagi. Kali ini suaranya bukan suara Anto, melainkan suara wanita yang tadi di lift. "Jangan pulang dulu, Pak Parno. Jadwal shift kita belum selesai." Malam itu Parno menyadari satu hal. Di gedung ini kau tidak pernah benar-benar berjaga sendirian. Ada rekan kerja lain yang selalu mengawasi, menunggu giliran mereka untuk menyapa. Parno tidak bisa bergerak. Kakinya seolah terpaku di lantai semen pos jaga. Anto yang menyadari perubahan raut wajah rekannya, mulai merasa tidak enak. "No, kamu kenapa? Jangan diam saja," tanya Anto sambil bangkit dari kursinya. Parno hanya menunjuk ke arah HT yang tergeletak di meja. Benda hitam itu terus mengeluarkan suara gemerisik, tapi anehnya, lampu indikatornya tidak menyala. Mati total, namun suara itu tetap keluar dari sana. Tiba-tiba, telepon kabel di pos jaga berdering. Keringgah. Suaranya memekakan telinga di tengah kesunyian dini hari. Anto mengangkatnya dengan tangan gemetar. "Halo pos jaga?" Hening di seberang sana. Lalu, terdengar suara ketikan mesin tik yang sangat cepat, disusul suara tawa kecil yang melengking. Anto segera membanting gagang telepon itu. "No, kita harus keluar sekarang. Persetan dengan kontrak kerja," bisik Anto. Namun saat mereka berbalik untuk menuju gerbang luar, pintu kaca otomatis gedung itu terkunci dengan bunyi klik yang keras. Lampu lobi yang biasanya terang benderang mulai berkedip-kedip lalu padam satu persatu, menyisakan kegelapan pekat yang hanya ditembus oleh lampu darurat berwarna merah. Mereka terpaksa mundur ke dalam ruang monitor CCTV, berharap bisa melihat apa yang menghalangi jalan keluar.
Di layar monitor, Parno melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir copot. Semua kamera di lantai 1 hingga 6 menunjukkan koridor yang kosong. Namun di layar lantai 7, kamera menangkap sosok Anto dan Parno sedang berdiri di depan pantry. "Anto, lihat itu," tunjuk Parno dengan jari gemetar. "Itu kita. Tapi kita kan ada di sini, di ruang monitor." Di dalam layar CCTV, Parno dan Anto di lantai 7 itu perlahan menoleh ke arah kamera. Wajah mereka bukan lagi wajah manusia. Kulit mereka perlahan meleleh, berubah hitam dan hangus menyerupai wanita yang dilihat Parno di lift tadi. Sosok Parno di layar itu kemudian mendekati kamera dan menempelkan secarik kertas di lensa. Tulisannya terlihat jelas. "Kami sudah menggantikan kalian di bawah. Sekarang giliran kalian tinggal di sini." Pukul 04.55, fajar yang tak kunjung datang. Parno melihat jam tangannya. Seharusnya matahari sudah mulai terbit. Namun di luar jendela besar lobi, langit tetap hitam legam tanpa bintang maupun bulan. Jam dinding di lobi pun berhenti berdetak tepat di angka 03 Guandualo. "Waktu di gedung ini berhenti, Anto," bisik Parno putus asa. Tiba-tiba pintu ruang monitor terbuka perlahan. Bau daging terbakar menyeruak masuk memenuhi ruangan yang sempit itu. Dari balik kegelapan lorong, terdengar suara langkah sepatu pantofel yang diseret, beradu dengan suara HT yang kembali menyala. Shift malam ini tidak akan pernah berakhir. Parno dan Anto mundur hingga terpojok ke dinding. Di hadapan mereka, sesosok bayangan tinggi besar dengan seragam satpam yang terbakar mulai muncul dari kegelapan. Wajahnya tertutup topi pet yang miring, namun di balik bayangan topi itu, dua mata merah menyala menatap mereka dengan lapar. Parno dan Anto sudah tidak bisa mundur lagi. Punggung mereka menempel pada dinding dingin ruang monitor, sementara sosok satpam hangus itu semakin mendekat, membawa hawa panas yang membakar oksigen di sekitar mereka. Namun, tepat saat tangan hitam legam sosok itu hendak mencengkeram leher Parno, sebuah suara dentang jam bergema dari kejauhan. Suara itu bukan berasal dari jam dinding yang mati, melainkan dari jam besar di lobi yang entah bagaimana kembali berdetak. Cahaya putih tipis mulai merembes dari celah-celah ventilasi. Itu bukan sinar matahari, melainkan cahaya dari dunia sana yang memanggil kembali penghuninya. Sosok satpam itu berhenti. Kepalanya miring ke samping, mengeluarkan suara tulang yang berderak. Ia tidak menyerang. Sebaliknya, ia perlahan mengangkat tangannya dan memberikan sebuah kunci kuno yang berkarat kepada Parno. "Jaga tempat ini baik-baik," bisik sosok itu. Suaranya kini terdengar seperti embusan angin kering. Dalam sekejap sosok itu hancur menjadi abu. Terbang tertiup angin gaib yang muncul entah dari mana. Bau daging terbakar berganti dengan aroma melati yang menyengat, lalu hilang sama sekali. Lampu lobi tiba-tiba menyala terang, dan pintu kaca otomatis terbuka dengan suara ting yang normal. Parno dan Anto tidak membuang waktu. Mereka lari keluar gedung, menembus kabut pagi yang dingin, dan tidak berhenti sampai mereka mencapai parkiran motor. Mereka bersumpah tidak akan pernah kembali lagi. Namun saat Parno sampai di rumah dan hendak membersihkan diri, ia terpaku di depan cermin kamar mandi. Ia meraba sakunya dan menemukan kunci kuno berkarat itu masih ada di sana, padahal ia yakin tidak pernah mengambilnya. Ia melihat pantulan wajahnya di cermin. Perlahan, kulit di pipinya mulai tampak pucat mengeras, dan muncul bercak hitam seperti bekas jilatan api yang tidak terasa sakit, namun permanen, pagi yang berbeda. Di kantor pusat manajemen gedung, sang manajer personalia melihat ke arah monitor CCTV pusat yang terhubung ke Geraha Nusantara. Ia menghela napas lega saat melihat dua sosok satpam berseragam rapi sedang berdiri tegak di pos jaga melalui layar. "Oh, syukurlah. Ternyata Parno dan Anto masih masuk kerja," gumam sang manajer. Ia tidak menyadari bahwa di layar monitor, kedua satpam itu tidak bergerak sedikit pun. Mereka hanya berdiri kaku dengan mata yang terbuka lebar tanpa berkedip. Sementara di belakang mereka, bayangan wanita dari lantai 7 melambai pelan ke arah kamera. Parno dan Anto memang berhasil keluar dari gedung itu secara fisik, namun jiwa mereka telah terstempel sebagai bagian dari inventaris gedung. Mereka bebas berjalan di dunia luar, tapi setiap tengah malam, mereka akan selalu terbangun di lorong lantai 7,
terjebak dalam shift malam abadi yang tidak akan pernah mengenal kata pensiun.